Dan saya pernah dimintanya menjadi Menteri Koperasi. Abang pernah minta? Pada periode pertama. Saya mau buka Ini aja. baru abang buka ini Iya, atau gimana? iya. Saya udah ngomong juga dengan Pak Jokowi Presiden. Sudah pernah? Sudah pernah ngomong Pak Jokowi, tolong pikirkan. Oke. Lewat protokoler DPD kan, saya ingin ketemu dengan Prabowo. Saya ingin ketemu dengan Gibran. anak muda itu Gibran kan. Bu Retno, saya tahu persis Bu Retno tuh. Saya tahu kan rektor kita tuh. Bu Retno tuh alumni sama dengan Sri Mulyani. S1-nya Ini sama. bukan Bu Retno ini ya, Menteri Luar Negeri ya. Bu Retno Rektor Unif. Rektor Unif, Universitas Ibu Bengkulu. Retno Sokoco, kan gitu kan. Nah ini rektor kita, kebanggaan kita, universitas terbesar ya. Iya. S2, S3-nya di Amerika, satu alumni dengan Bu Sri Mulyani. Kalau satu alumni satu kitab kan, satu buku. Bisa jadi Menteri Keuangan ya? Iya bisa menjadi menteri keuangan atau Bapenas. Ada nama Helmi Hasan. Iya ada, Abang mengusulkan juga? usulkan. Ya Pak Rohidin bisa menjadi menteri desa dan daerah tertinggal kan. Saya punya keyakinan yang 14 orang itu qualified. Qualified. Wah, dan secara intelektual tidak diragukan. Tapi itu orang kalau jadi menteri semua, kurang dong lawan abang di Pilgub nanti. Nah, dan yang saya usulkan itu bukan kali-kali juga. Saya berani ke orang itu. Saya tahu persis CV-nya kan. Gup ini kan orang gilo kerja. Iya. Kalau dikasih menteri desa, Pak Rohidin bedencing gitu, bedebis gitu. Nah kan itu. Pak Rohidin, tolong kalau Bapak jadi menteri, tolnya dilanjutin ya. Iya, Jangan batas itu. iya harus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bengkolen Times Podcast. Kolen yang obrolannya pedas-pedas nih bang. Tapi pedas-pedas sedap ini. Pedas sedap. Ini kita kehadiran tamu terhormat seorang senator DPD RI. Yang ini periode kedua sekarang. Periode kedua. Periode kedua. Dan beliau ini, nah siapa yang nggak kenal? Bang Ken Ahmad Kennedy, mantan wali kota Bengkulu dulu 2007-2012. Dan beliau ini baru-baru ini bikin heboh. Kalau kata pengamat tadi, El Fahmi Lubis, Bang Ken ini sensasional baik katanya. Bikin sensasional soal Bang Ken yang ngotot gugat Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih untuk memasukkan putra-putri Bengkulu menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Iya. Kenapa Bang bikin sensasi? Tidak sensasi, jadi ya boleh aja, saya hargai pendapat pengamat kan. Tapi bismillah, saya menyadari benar. Saya mengilas balik, Bengkulu ini kan punya andil besar terhadap negara ini. Betul. Di awal-awal kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, dan era Presiden Bung Karno, dan memang orang-orang Bengkulu itu cukup aktif gitu. Termasuk gerakan pemuda ya. Pemuda yang menjemput Bung Karno, Bung Hatta itu. Nah salah satunya putra Bengkulu, putra Talo, Hanapi gitu. Nah ini yang lupa. Oh, Nah selama ini nggak ada yang ingatkan seperti itu. Dan saya tidak sensasi, saya tidak heboh. Tapi saya mencari momen untuk meletupkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat semua lintas. Jadi ada di Los Lambung, ada kedai kopi, ada juga bicara-bicara di kampus, ada juga bicara di bis, di kendaraan. Dan minta Bang Ken menyuarakan. Dan ini bukan tahun-tahun ini, tapi saya mencari momen gitu. Nah kalau kemarin-kemarin itu Pak Jokowi walaupun teman saya, tapi kan dia udah dilantik. Saya udah ngomong juga dengan Pak Jokowi Presiden. sudah pernah? Sudah pernah ngomong Pak Jokowi, tolong pikirkan. Dan saya pernah dimintanya menjadi Menteri Koperasi. Abang pernah minta? Pada periode pertama. Saya mau buka Ini aja. baru abang buka ini Iya, atau gimana? iya. Waktu dia presiden itu terpilih sebagai gubernur, saya diminta ke Balai Kota. Pak Wali Kota Bengkulu siap-siaplah Menteri Koperasi. Dan saya udah waktu itu dikasih tahu. Karena abang dulu Sudah pakai baju putih, celana hitam juga. Iya.
Jadi saya Baru ini tahu dan gitu. itu Pak Ara dulu kan, Ara Serai. Pak Ara saya. ya, Serai, dari PDIP. Tapi saya diminta setelah seminggu itu saya diminta sabar dulu. Oh. Nah saya ya tentu menyadari gitu. Saya sebagai waktu itu kan tidak orang partai kan. Oke. Saya orang sudah independen, sudah menjadi senator kan. Ya. Karena Abang dulu kan sempat Bengkulu itu disebut kota percontohan koperasi ya. Iya. Dan Abang Dan sempat dijuluki terbaik nasional. Terbaik nasional. Dan Pak Jokowi ikut. Pak Jokowi nomor 6 waktu itu. Saya nomor 1. Oh, kalah berarti. Iya, bukan kalah, tapi dalam arti kan itu penilaian One Village One Product. Maka saya dapat penghargaan koperasi dan UKM terbaik nasional. Ya. Nah waktu itu saya sempat istri saya telepon, Bu, ini mungkin kabar baik saya bilang. Nah tapi begitu saya sabar dulu Bang Ken, nanti kita ini kan. Nah saya udah menyadari bahwa ini ada prioritas lain. Ada prioritas. Nah maka ini saya sampaikan dengan seluruh masyarakat. Ya Bu, saya menghargai kalau pendapat orang sisi, tapi ini momentum kok. Dan saya punya legal standing kan untuk menyampaikan ini, karena saya sebagai senator saluran aspirasi, sekecil pun aspirasi harus saya sampaikan dong. Saya ingat waktu Dan maka saya sampaikan kemarin resmi di kantor DPD. Di DPD, maka di DPD itu representasi kantor negara. Iya. Jadi tidak main-main. Jadi kalau Bung ini ya boleh sudah pandang dia, tapi ini benar kok, ikhlas. Maka saya minta Pak Gubernur, tukang galon, tukang itu menyabit ini rumput, tolong doakan ini kok. Kan senjata umat Islam itu terakhir kan doa. Nah mudah-mudahan kalau doa. Dan saya masih tetap berdoa semoga ya Pak Rohidin bisa menjadi menteri desa dan daerah tertinggal kan, karena dia sudah punya wakil kepala daerah kan di mana, sudah wakil gubernur dan dia cukup clear kan. Nah, cukup dalam arti ya baik dalam arti. Nah kalau kita ini dan juga itu Bu Retno itu orang akademisi internasional. Bu Retno rektor Undip. Nah kalau dia ketua Penas, is okay. Dia alumni Amerika. Rektor-rektor lain, rektor Unihas, rektor UMB, orang-orang penggiat. Dan sudah itu, yang lain-lain juga demikian. Nah Yandri itu saya tahu persis, adik tingkat kita kan, kita yang mendorong-dorong dia. Sudah langsung ke nasional. Sudah itu John Kopassus. Sudah itu Irfan, adik kelas aku di SMA 2 kan. Aku kan ketua SMA 2 kan. Ya dia sekarang udah bintang 3. Nah kalau dia jadi menteri maritim, is okay kan. Jadi Bengkulu tuh orangnya udah mampu sebagai sumber daya manusia. Punya tokoh dan sejarah. Dan saya menyampaikan momentum. Dan ini serius tanggung jawab. Dan saya sebagai anggota dewan sekarang ini, legal standingnya pas. Dan ini adalah murni, sekecil apapun. Nah ini saya ingat pesan orang tua kita lah, yaitu Aim Patwa. Kennedy katanya, sekecil apapun aspirasi masyarakat harus Ananda sampaikan. Semua urusan Ananda stop kalau ngurus konstituen atau ngurus daerah. Iya sini. Selama ini ada anggota dewan yang bersuara atau ada anggota dewan yang menyuarakan? Enggak ada. Dan ini murni saya mengatakan, dan ini sah. Dan saya kirim melalui dan akan saya datangi menyampaikan ini. Nah, soal hasil, nah kita harapkan berhasil. Nah, tidak pernah kata dalam hati ya suatu pikiran-pikiran lain. Saya mencari sensasi ya. Bang Ken track record bisa dibuka. Apa saya ngomong itu tahu jawab gitu. Dan ini benar dong. Secara alasan juga. Jadi suatu yang menyedihkan. Saat-saat kemerdekaan kita punya andil. Ibu Pat begitu andil. Tanggal 17 nanti insya Allah ibu kota negara pindah. Dan benderanya kan dikibarkan. Saya minta berjuang supaya benderanya di sini supaya menyambung sejarah. Kita nggak boleh putus sejarah dong. Nah siapa yang melakukan itu ya kita. Siapa yang menyuarakan itu ya Bang Ken sebagai diutus oleh orang Bengkulu menjadi anggota DPD yang terkenal dengan senator yang berasal dari Komisi Bengkulu. Kalau saya nggak ngomong malah saya salah. Kalau saya nggak perjuangkan salah. Saya berani kok. Siapa yang tidak mengakui Profesor Ridwan
Nurazi, mantan rektor 2 periode, kayak gitu. Dan alumni luar negeri dia, sama dengan Anggito, sama dengan Ibu Sri Mulyani, kan gitu kan. Dan malah satu kampus S1-nya di UGM kan. Nah kita nggak ketinggalan, tinggal menyuarakan. Ada nggak orang menyuarakan? Nah di provinsi-provinsi lain orang menyuarakan. Provinsi lain pun iya, saya punya keyakinan yang 14 orang itu qualified. Wah, dan secara intelektual tidak diragukan. Siapa yang meragukan Bu Retno, alumni Amerika? Satu kampus dengan ini kok, dengan Ibu Sri Mulyani. Ada tingkatnya aja ini. Nah kalau ada tingkatnya, bisa dong kalau dia menjadi Menteri Keuangan, ekonom, rektor UNIP. Tapi kan bang, dan dia gini nih, Ibu Retno itu UNIP sekarang sudah mendapat akreditasi internasional. Jerman turun sini, UNIP itu. Jadi banyak orang nggak tahu kan bahwa UNIP itu qualify sekali. Dia satu-satunya kampus di Indonesia ini sudah bergrade internasional. Zaman Ibu Retno. Nah kita sekarang ini nggak tahu kita hebat gitu kan. Jadi saya nggak menyalahin kalau saya Bang Ken bikin sensasi, tapi bukan Bang Ken. Bang Ken dulu gitu, reformasi saya di atas kok. Siapa yang di panggung mengibar-ibarkan ini? Nggak ada yang berani, makan lontong yang lain. Setelah reformasi, nah ikut saya ini. Tapi waktu reformasi Mei 98 siapa naik panggung? Nah, ini bukan apa-apa. Tapi kan itu bang, kalau kursi menteri ini kan identiknya dengan partai koalisi atau tim sukses. Oh, boleh itu. Tapi kan banyak. Ada saya dengar ini saya juga memperhatikan Prabowo Gibran itu lebih cenderung ke profesional dan track record. Di situ abang yakin bahwa SDM-nya Bengkulu unggul dong. Saya mengatakan unggul. Yang 14 orang itu punya alasan sendiri, punya track record yang sendiri, yang bagus gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat disadari dan tentunya serius dan bertanggung jawab. Menurut Bang Ken seberapa penting sih kalau dapat kursi menteri untuk Bengkulu? Penting. Apa yang bisa nilai kebangsaan. Kita nih kok boleh dong, adil dong. Orang Bengkulu ngurus kebangsaan. Boleh dan harus itulah negara kesatuan. Iya, kalau kita bicara tentang visi Indonesia ke depan. Bengkulu punya andil. Bengkulu ini bukan minta, bukan ikut-ikut, bukan ikut stok kalau bicara Bengkulu. Tapi Bengkulu ini punya andil terhadap Republik ini. Mulai dari pemikiran sampai dengan pelaku. Hanapi, Putra Talo ikut menjemput Bung Karno, anak muda supaya cepat deklarasi kemerdekaan. Ya itu luar biasa. Berarti kita benar-benar sungguh-sungguh. Orang banyak nggak ngerti. Dan zaman itu dulu Hazairin menteri, Cahaya menteri perhubungan. Pak Hazairin itu orang Bengkulu kan? Oh ya, Bengkulu itu. Bengkulu ya? Iya, dia tapi ada Minangnya. Tapi Bengkulu kan banyak orang itu. Tapi dia orang Bengkulu. Ngapa dinamakan Hazairin kan? Iya. Nah, orang banyak nggak ngerti. Hazairin ini bukan Hazairin tokoh nasional yang mendirikan hukum di UI dan pernah menteri dalam negeri, pernah menteri di ini. Insinyur Cahaya menteri perhubungan zaman Bung Karno. Si Hanapi duta besar. Keren kan? Dan banyak lagi orang-orang Bengkulu. Nah inilah Bang Ken terus dan ditunggu-tunggu tidak ada yang menyuarakan. Nah, kenapa baru sekarang abang suarakan? Dan saya mencari momen. Iya, momentum ini kan kalau terpilihnya Prabowo Gibran. Iya, ini momentum sekali. Dan saya tahu persis Prabowo itu nasionalis, patriotik. Dan dia terus terangnya merah putih, dia sama dengan Bang Ken. Sininya merah putih. Merah putih. Nah, dia tentara. dia tentara murni kan. Nah, maka saya bilang kan, dan dia pasti memperhatikan itu. Dari soal nanti di mana. Nah, ini suara ini perlu. Jadi sama waktu saya wali kota memperjuangkan Garuda masuk ke Bengkulu. Saya waktu itu temui ini dari Garuda itu Hatar itu. Saya bilang, Bapak tahu nggak ada di lambung pesawat Bapak itu ada merah putih. Ingat nggak Bapak siapa yang jahitnya?
Dan benar-benar Fatmawati. Dan saya waktu anggota Dewan Provinsi, saya ngikut, saya mengetuk palu Padang Miling menjadi Bandara Fatmawati Soekarno. Saya. Nah, sebelum saya menjadi wakil wali kota. Nah, itu saya sampaikan. Terkejut dia. Selama ini kok nggak tahu dipanggilnya manajer bagian ini. Apa itu? Ini bilang katanya tidak ekonomi. Oh, saya bilang bukan bicara ekonomi. Republik berdiri lu tidak ekonomi. Tidak stabilitas ekonomi, tapi sejarah. Saya keras waktu itu, bukan keras ini aja waktu dulu. Pak Direktur, Bapak pengkhianat kalau Bapak tidak menerbangi. Karena misi Garuda itu menjembati daerah-daerah mengawinkan untuk dialek satuan. Dan bendera Bapak itu merah putih. Satu-satunya lambung pesawat itu kan merah putih kan Garuda. Nah, saya bilang terkejut dia. Sampai saya dipeluk-peluk aja, wah terima kasih Pak Wali mengingatkan. Saya anak bangsa, Pak. Saya bilang gitu. Nah, tolong ya nanti kalau ini yang kecil jadilah, sebenarnya yang penting Garuda. Nah, itulah perjuangan-perjuangan yang tentunya sama-sama Bengkulu ini saya mengajak masyarakat ya kita suarakan itu. Iya. Nah, sekarang ini pantai panjang Bengkulu ini terindah di Indonesia nih. Tidak ada pantai yang cemarannya ruh sedemikian. Iya. Oh, iya. Jadi kita jadikan apa? Kalau kita gaungkan. Bisa enggak sini pertemuan senior klub Indonesia sini? Ya. Keren kan? Jadi itu, jadi sekali lagi ya ini bukan ica-ica, bukan ingin cari namo, atau bukan ingin sensasi. Kalaupun orang melihat seperti kata beliau tadi apa bahasanya itu? Sensasi, gimmicknya Bang Ken aja. Iya, enggak apa-apa, saya setuju. Tapi saya jelaskan hari ini juga demikian. Saya ini serius bertanggung jawab. Dan ini harus kita gaungkan. Ini momen loh. Kalau selantik Pak Bobrok dan Gibran sudah melantik, apalagi? Tapi ini kan masih jauh kan, 20 Oktober. Dan masih bisa berubah. Saya juga pernah dirubah loh. Saya tadi dulu kan, apa waktu dulu? Pak Wali kita ngopi-ngopi katanya di Balai Kota. Ya siap, juga Pak Presiden terpilih. Terus itu tim kan, itu pemenangan dia dengan JK kan. Nah, saya di Bengkulu ini megang dulu. Benar. Sampai dikenalkan dia ini semua. Nah, waktu itu tugas pertama Presiden Jokowi bersama JK adalah ke Bengkulu. Sehingga dia nginap di Santika yang hotel itu zaman saya wali kota yang memberikan izin atau mendapatkan investor itu. Nah, nginap, saya bilang Pak Presiden nginap, ini karya saya bilang saya mendorong ini. Wah, saya nginap katanya Pak Wali katanya, gitu. Tapi kan gini Bang, Abang mengusulkan menteri tapi kalau orang mandang secara politik awam nih, ya kan? Abang ketua partai bukan orang yang istilahnya maaf nih Bang ya, bukan yang diperhitungkan di nasional. Itu sejauh apa dengan mengusulkan itu? Sejauh apa keterpilihan mereka nanti oleh Prabowo Gibran? Maksudnya gini. Kapasitas saya mengusulkan. Kapasitas Abang. Oh, saya anggota DPD RI. Saya cukup terkenal di Senayan. Saya pidato lantang di Senayan. Iya, saya yang berani ngomong tentang apa, termasuk tentang NKRI, termasuk ya tanya aja di Senayan itu siapa nggak kenal Bang Ken, dari tukang sapu sampai dengan ketua, baik ketua MPR maupun ketua apalagi Puan kan. Iya. Nah, ketua DPR. Puan kan tahu persis. Wali kota paling berani dulu. Iya, waktu ini Mega Pro. Saya kan yang dipanggil oleh Pak Amin. Karena Pak Amin calon. Saya bilang, saya akan membela Mega Pro. Karena apa? Ini kampung emaknya. Iya. Kampung Aisyah emaknya saya bilang. Tapi saya waktu itu dibenarkan, dibolehkan. Puan tahu persis, saya pernah satu mimbar. Dan sering satu mimbar satu dengan Puan. Nah, apalagi Pak Lanyala. Tidak panggil Ahmad Ken, ini dipanggil Bang Ken semua. Bang Ken semua. Iya, dan hak saya lah, bukan kapasitas saya lah menyuarakan. Jadi ya boleh kalau orang anggap saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya anggota DPD kok, pejabat tinggi negara, dan berhak ngomong, dan parlemen orang yang ngomong kok, ya ngomong, dan saya serbi. Tugasnya yang ngomong. Ya, gitu. Ya itu pakai kop serbi. Iya. Jadi nggak main-main ini. Ini saya bilang serius dan bertanggung jawab. Pakai kop DPD, karena DPD itu kolektif kolegial. Kami tidak ada ketua dengan ini. Kami itu seorang orang, perorangan. Jadi kolektif kolegial. Jadi satu pun bisa ngomong atas nama daerah.
Jadi kami 4 kan, satu pun bisa ngomong daerah. Kami tidak ada praksi kan. Ya, ya. Nah, jadi itu, jadi dia mungkin orang nggak ngerti tentang, belum terlalu ngerti tentang DPD dan apa itu tugas DPD, kayak gitu kan? Ya DPD itu ngomong daerah dong. Ya. Ya mungkin kan ngomong daerah. Republik ini, saya bilang, saya mengugat Republik ini, ngapa nggak diperhatikan anak bangsa dari Bengkulu yang dari sejarah awal dulu sudah punya andil, sudah punya aktif, ikut pemuda nyulik Bung Karno, Bung Hatta. Bahasanya ini gugat, Bang. Iya, bangsa ini, jangan lupa dong sejarah. Oh. Oke. Jangan lupa dong bendera dinaikkan itu. Hiduplah, nah, itu Indonesia Raya. Siapa yang jahitnya? Tangan lentik Ibu Fatmawati loh. Ini anak-anaknya ini, kalau kita analogikan ya. Dan orang-orang ini cakep, pinter, gitu kan, qualified ya. Siapa yang meragukan? Saya bilang, saya meragukan Pak Rohidin, lulusan terbaik UGM. Siapa yang meragukan Bu Retno, yang satu alumni dengan Bu Menteri? Kalau dia dikasih kapasitas, jangan-jangan lebih dari Menteri Keuangan. Kan dia juga hebat, kampus sama, alumni Amerika sama. Ya kasih kesempatan enggak dong? Sama dengan saya dulu. Kalau saya Menteri Koperasi, jangan-jangan koperasi lebih cita-cita Bung Hatta itu terkabul gitu. Tapi saya belum ada kesempatan dulu. Belum takdirnya, Bang. Iya, garis tangan Garis itu. tangan Ayo. itu. Kalau dulu mungkin saya lebih saya kenapa? Saya tahu persis bagaimana itu alur pikir seorang Bung Hatta. Ya saya orang Minang kan. Ya. Orang Minang itu pasti akan ada alur-alur pikir dengan tokoh-tokohnya. Agus Salim ini. Ya, dan saya tahu persis, dan saya dari SMA sudah menjadi insan koperasi, dan saya pernah menjadi ketua Kopma terbaik nasional. Terus saya ketua Kopma Unip. Unip baru umur sekitar 8 tahun. 8 tahun. Saya udah menjadi ketua terbaik di Malang. Nah itu kan, nah kalau saya kemarin itu dapat, jangan-jangan koperasi Indonesia lebih terdepan UKM kan. Ya. Dan terus terang aja waktu itu Menteri Syarif Hasan kan sering sekali ke Bengkulu, dan dia memberikan predikat Bengkulu itu kiblat koperasi baru. Ya. Saya ingat betul. Dan kemiskinan tersentuh pada saat itu. Makanya saya ingat betul waktu Abang Wali Kota sempat dijuluki Bapak Koperasinya. Iya, Bapak Koperasi Indonesia. Iya, Indonesia. Karena saya terbaik, Jokowi itulah. Iya. Saya waktu itu terkejut. Ini Pak Wali siap-siap ini jadi Menteri Koperasi. Bilang Pak Presiden. Nah terakhir seminggu dikasih sabar dulu katanya. Karena waktu itu saya tahu persis ada pergeseran pentingan kan. Ya saya ini orang ya ikhlas saja enggak. Nah ini Bang, terakhir Bang. Sebelum kami ini ada 2 segmen pembahasan hari ini ya. Selain yang maaf nih Bang, yang sensasinya Bang Ken soal minta. Jadi sekali lagi ya, sensasinya Bang Ken ini insya Allah ya boleh saya hargai. Tapi saya Bismillah bersama Allah ya. Ini memang murni, dan ini suatu hal yang ya sangat mendalam pikirannya dan sangat panjang kajian-kajian. Dan saya ini bukan pertama kalinya Abang mengusulkan itu. Bukan. Sudah sebelum. Nah, yang ini resmi sekali ini. Yang resmi sekali ini. Iya, tapi waktu bertemu dengan Pak Jokowi udah ngomong. Sudah pernah ngomong. Iya, tapi lisan. Nah, kalau ini benar-benar terstruktur dan terproses dalam arti sesuai dengan ini, dan ini resmi pakai. Kalau kemarin kan hanya ngomong gitu saja. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir Bang, soal usulan Abang untuk menteri di kabinetnya Prabowo. Dan bukan aja menteri ya. Usulan saya itu menteri dan sekelas menteri. Siapa tahu nanti ada duta besar. Duta besar juga? Iya, pejabat pengurus negara. Jadi saya ini menteri dan pejabat yang ngurus negara. Iya. Dan bisa juga nanti kepala otoritas. Jadi keren kan? Agar ada orang Bengkulu yang berkontribusi yang ngurus negara. Untuk negara gitu. Iya. Dan jika perlu ya Jaksa Agung. Jaksa Agung? Iya kan itu bukan menteri. Jaksa Agung itu yang setara dengan menteri. Atau kalau lebih, ya ini. Jadi kita jangan, saya bilang itu, yang untuk ngurus negara. Kira-kira yang Jaksa Agung siapa tuh? Iya bukan, maksud saya itu
itu alat-alat kelengkapan negara yang diprioritas atau hak prerogatif dari presiden. Ya kepala BIN, Badan Intelijen Nasional. Begitu kan? Nggak tahu nanti kepala IKN, kan gitu. Salah kepala IKN siapa misalnya? Iya mantan kepala Bapeda Bengkulu. Ya dia oke. Kan bangga. Pasti nanti kan disiarkan oleh media semua. Nah, misalnya si A nanti itu lahir di Bengkulu, ini di Bengkulu, aktif di Bengkulu, kan keren itu. Dan itulah yang menjadi kebanggaan. Maka saya bangga. Saya bangga dengan Bengkulu. Saya harus usulkan Bengkulu. Dan Bengkulu ini sekali lagi saya sampaikan dengan masyarakat Bengkulu ya, dan masyarakat Indonesia. Bengkulu itu punya andil besar dan terdepan untuk mendirikan bangsa. Mulai dari sejarah, tanah pembicaraan, sampai dengan pelaku. Dan pelakunya ada pemuda Hanafi yang jemput bersama-sama dengan yang lain, dan itu diakui. Dan ada yang menjahit bendera yang sangat fundamental itu, merah putih itu, berani cuci, ibu negara pertama, dan punya andil besar. Nah ini bang, pertanyaan-pertanyaan netizen ya, kita uji seberapa baper Bang Ken ini. Abang kan tahu kalau netizen ini ngomongnya, apalagi netizen plus 62 ya, ya kan? Netizen ini, alah Bang Ken tuh ngomong baik, enak nyalon Bengkulu apa pilgub besok, ngomong baik lagi nyari apa isu-isu biar jadi bahan omongan orang. Cak mana bang nanggap? Ya nggak masalah. Orang-orang ngomong itu ya namanya demokrasi. Namanya terbuka. Sekarang udah bisa ngomong. Tapi saya berhak dong menyampaikan bahwa ini suci. Bahwa ini saya bilang kan perlu doa. Ikhtiar sudah saya, karena saya punya kapasitas. Tidak boleh orang lain menggunakan kop DPD, kecuali kami berempat. Kan gitu kan? Dan saya melakukan itu karena tugas pokok sesuai menyampaikan aspirasi. Dan saya ingat mentor saya tidak kenal dengan Aim Fatwa, yang sangat dekat dengan saya, dan itu benar-benar nasionalis religius sekali dan kebangsaan. Kennedy, sekecil apapun aspirasi Ananda sampaikan, dan jangan takut, itulah pertanggungjawaban dunia dan akhirat kita. Kalau Ananda tidak sampaikan, Ananda mengkhianati aspirasi dan mengkhianati dari ini sah. Nah ini saya sampaikan dengan ini, ya saya menerima sampaikan seperti tadi, dan bagi saya sekali lagi melalui kesempatan yang sangat baik ini sah, murni, bertanggung jawab. Hak senator. Dan itu tugas pokok. Kalau saya tidak sampaikan, boleh netizen mengatakan, wah ketua Dewan Bengkulu tidak ada suaranya, gitu. Ini bersuara lantang kok, jelas dan momennya pas. Kalau seandainya ternyata usulan abang nggak atau maaf nih, kalau diabaikan sama Prabowo Gibran? Bagi saya tidak masalah. Apa kata Aim Fatwa tadi, bentor saya, tugas kita selesai. Menyuarakan itu, parlemen, orang yang ngomong, dan itu harus kita perjuangkan terus. Dan saya mau perjuangkan Bengkulu sampai mati, membela Bengkulu, bangga dengan Bengkulu. Dan Bengkulu ya sekali lagi, kita nih bukannya orang tertinggal, kita nih orang hebat, tapi kesempatan nggak pernah diberi, Terus terang aja, kalau diberi, Bu Retno, saya tahu persis si Bu Retno tuh, saya tahu kan rektor kita tuh. Bu Retno tuh alumni sama dengan Sri Mulyani. S1-nya sama. Ini bukan Bu Retno ini ya, Menteri Luar Negeri ya. Bu Retno rektor UNIF. Rektor UNIF. Ibu Retno Sekoco, kan gitu kan. Nah, ini rektor kita, kebanggaan kita, universitas terbesar ya. Di Bengkulu di dua universitas terbesar. Satu UNIF, yang kedua UIN. Nah UIN itu juga saya di waktu saya wali kota, waktu Bengkulu Kota belajar, UIN itu kan saya nggak mimpi. Yang minta ada Universitas Islam Negeri Fatmawati itu. Tanya dengan profesor ini itu, Rohimin. Tapi waktu itu saya mencanangkan, saya berani deklarasikan itu. Stein menjadi Universitas Islam Negeri. Itu suksinya rektor pertama, direktur waktu itu loh, Pak Rohimin. Sekarang profesor kan? Iya saya berani ngomong. Dan katanya sudah jadi UIN sekarang. Tidak ada di provinsi se-Indonesia ini ya, provinsi yang penduduknya kurang 500.000 orang kan, dua universitas besar, hanya Bengkulu.
Dan itu ya kita sadari, dan itu seharusnya kita mainkan. Nah, Ibu Retno Putri Skoco ini S1-nya UGM, sama-sama ekonomi pembangunan. S2, S3-nya di Amerika, satu alumni dengan Bu Sri Mulyani. Kalau satu alumni satu kitab kan, satu buku. Bisa jadi Menteri Keuangan ya? Iya, bisa menjadi Menteri Keuangan atau Bappenas. Bappenas. Dia Bappenas paling bagus. Dan dia pulang memang orang Bappenas. Nah, itu kurang tidak tahu. Nah, kalau dikasih kesempatan. Iya. Nah, seperti itu. Pak Ridwan Nurazi, rektor itu Bengkulu, alumni Australia. S1-nya UGM, S2-nya Amerika, S3-nya Australia. Atau yang di luar yang aku usulkan kemarin, ada Profesor Alpansi yang alumni Bangken. Nah, itu alumni Inggris, British ini, tentang kebijakan-kebijakan publik. Nah, luar biasa kan? Pak Yulfi Ferius? Yulfi Ferius seorang akademisi yang sangat merakyat. Kampusnya kampus Unihas. Yang Unihas itu Azairin itu pendiri bangsa dong. Maka dia sudah membackup itu. Jadi kita nih kok kadang-kadang tuh ngecek ada gitu Bengkulu itu. Jadi udah berani ngomong, udah berani bertarung. Kalau saya bertarung di Jakarta itu, tanyalah di Dewan itu siapa yang berani lantang mengatakan. Siapa terkenal, siapa kita, Indonesia. Maka itu. Tapi ada satu yang saya agak menarik di ini kan. Ini calon lawan nih. Hah? Waktu saya baca di media itu, ada nama Helmi Hasan. Iya ada. Apa mengusulkan juga? Usulkan. Karena dia wali kota di ibu kota provinsi. Dan dia punya koneksitas dengan dia orang partai. Oh. Dan dia pendukung. Ya kita pulung-pulung seperti itu kita mainkan dong. Ya kita naluri politik, naluri kesempatan, naluri naik tangga kan gitu. Seberapa layak Ya, itu jadi menteri? Ya, minimal atau jadi wakil menteri. Wakil menteri. Kan ini kan mengurus negara. Oke. Menjadi menteri, menjadi wakil menteri, menjadi duta besar, menjadi kepala badan, kepala otorita. Kan orang-orang yang sekelas menteri. Nah, kalau ada sini di luar yang 14 itu ya, mungkin ada pendekar hukum sekelasnya Baradun Lopa, it's okay. Nah, terus saya kaget juga ada Bu Meriahnya itu. Iya, dia sukses sekali. Dia melambung-lambungkan dia sukses paling kaya kan. Ya kita coba masukkan. Tapi itu orang kalau jadi menteri semua, kurang dong lawan abang di Pilgub nanti. Nah, orang kadang-kadang salah. Nggak mungkin perlu jadi menteri. Tapi kalau kita banyak itu, kita menunjukkan bahwa kita ini banyak sumber daya. Banyak sumber daya. Iya, kadang-kadang kita nggak ngungkap dong. Berarti kita itu bukan orang tertinggal. Bengkulu ini banyak sumber daya yang semua bisa dipakai. Maka saya bilang pilih salah satu minimal. Nggak mungkin juga kan. Tapi kalau kita ngirim satu, malah keliru. Berarti kita hanya satu, dua. Iya ini. Ini juga terus terangannya masih ada yang kemarin itu nyampe, Bang kan ini cukup. Ada Profesor Juanda, ada yang mengusulkan dengan saya. Profesor Juanda kan sangat sekali, Profesor Leli. Ya. Tapi kemarin itu dia di luar, tidak monitor dengan kita. Karena aku menyambung aspirasi di kampung-kampung, di Los Lambung kan. Los Lambung itu tahu lah sendiri, Nanupo dengan orang Wak. Nah, kan Parius lah tuh maksudnya kan. Ada di ngopi di Mano kan. Nah, kan itu. Dan apresiasi benar. Bang, durasi berapa tuh? Udah ini, udah setengah jam. Bang, terakhir Bang, untuk yang soal ini Bang, kesimpulan dari apa? Apa kira-kira Bang? Ya, kesimpulan dari saya ini murni ya, suara dari daerah. Suara daerah. Jadi dari daerah untuk Indonesia. Dan saya mohon dukungan, doa, karena ikhtiar sudah saya lakukan, karena saya punya kapasitas dan itu resmi dan dipertanggungjawabkan, tidak dalam arti ragu-ragu. Dan saya pun kalaupun dipanggil siap. Bagaimana? Mungkin diajak diskusi, is okay. Saya ceritakan. Kalaupun dalam arti tidak dipanggil, saya berusaha untuk menemui Menteri Pertahanan sekarang ini kan. Nanti tanggal 20 Oktober dia akan dilantik menjadi presiden. Ya, saya datang. Dan Gibran itu kan ayah teman saya itu. Ya siapa tahu bisa masuk di Solo kan, bisa ketemu. Saya mencari celah-celah untuk ketemu langsung. Oh, tetap Abang berjuang. Tetap, ya, tidak hanya menyuarakan, tapi Abang juga lobby-lobby ke by notice, surat kan. Iya. Nanti by to peace. Bentar bicara nanti. Saya akan keluarkan. Ya kalau lebih kan enak. Mungkin nanti ditanya, Bang Ken sebenarnya siapa?
Berarti tidak kaleng-kalengnya beliau. Tidak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Iya, saya tidak kaleng-kaleng. Tidak hanya menyuarakan tapi abang ikut ngawal. ngomong langsung. Ngawal. Dan Mengawal akan, ya kapasitas saya, hak saya kan. Dan tanggung jawab saya. Bukan saya bertanggung jawab. Siap dipanggil, siap mendatangi. Saya itu sedang minggu depan saya ke Jakarta. Saya akan berupaya itu. Lewat protokoler DPD kan, saya ingin ketemu dengan Prabowo. Saya ingin ketemu dengan Gibran. Anak muda itu Gibran kan. Dan saya akan bicara lantang, bicara tentang daerah. Oke. Dan yang saya usulkan itu bukan kali-kali juga. Saya berani ke orang itu. Saya tahu persis CV-nya kan. Jul, nanti beliau temu Prabowo, jangan nggak kau duluan yang beritain itu ya. Iya. Iya itu tadi. Dan itu memang harus ya. Kalau kita nggak ngomong, nggak mungkin orang bisa tahu kok. Kalau kita nggak memberikan informasi, nggak mungkin dia paham. Nah siapa yang itu? Ya saya salah satu diamanatkan oleh masyarakat Bengkulu untuk ngomong parlemen. Iya. Dan perwakilan daerah, bukan perwakilan partai ya. Perwakilan daerah. Kalau daerah ini kan orang, wilayah, pemerintahan itu. Orangnya tadi. Ini anak-anak bangsa yang ada di Bengkulu tuh. Qualified. Ya, kalau dikasih kesempatan, jangan-jangan lebih hebat. Dan saya yakin, saya bukan apa-apa. Ridwan Nur Razi, saya Gup ini kan orang gilo kerja. Kalau dikasih menteri desa, Pak Rohidin, bedencing gitu, bedebis gitu. Nah kan itu. Pak Rohidin, tolong kalau Bapak jadi menteri, tolnya dilanjutin ya. Iya, jangan batas itu. Iya haruslah. Dan aku saya ikhlas saya. Demi Allah, demi Tuhan, Bismillah ini ikhlas. Dan pertimbangan ada tim kecil juga. Dan ini saya berkualitas. Yang kita tadi anggota dewan kan resmi. Dan kopi itu resmi, tanda tangani basah, cap basah. Ngapa nggak serius? Nah kalau orang nganggap itu kaleng-kalengan atau ada kepentingan apa, ya nggak masalah. Demokrasi boleh aja. Tapi saya tanggung jawab pada Tuhan, dan tanggung jawab pada konstituen saya, tanggung jawab kapasitas saya. Satu hari pun saya tetap menjadi anggota dewan akan saya suarakan. Apalagi masih lama kan? Iya. Berapa bulan lagi Om? Iya, 1 Oktober. 1 Oktober ya masih. Tanggal 31 September pun masih bicara tentang dewan. Dan itu konstitusi. Iya, personal, aku orang hukum. Nah kalau aku nggak ngomong, diam-diam, malah aku makan apa ini? Dan boleh itu. Nah sekarang pada masyarakat, kalau orang nggak ngomong itu apa? Senator apa itu? Gitu kan? Anggota dewan apa itu? Ya aku memperjuangkan Curug menjadi kota. Kalau ada wakil rakyat nggak bisa ngomong, sementara tugasnya di parlemen itu disuruh ngomong. Tapi kalau nggak bisa ngomong, iya tidak ngomong atau tidak ada gagasan ya. Nah ini tadi. Nah di Amerika, senator itu orang punya gagasan, punya ide, punya visi, kayak gitu kan? Betul. Nah, bukan orang punya duit. Keras mereka. Iya keras ngomong. Memperjuangkan daerah ininya. Daerah negara bagian. Makanya negara bagian yang bagian itu sama dengan kita, otonomi daerah, provinsi. Ya, kalau aku nggak ngomong provinsi Bengkulu, itu salah. Tapi kalau aku ngomong provinsi Bengkulu, apa aku salah? Apakah punya kepentingan? Ya silakan, aku pun terima kalau orang anggap punya kepentingan. Tapi sekali lagi, Bismillah, aku bersama Tuhan kok. Aku di anak HMI, orang Muhammadiyah, orang beragama juga, pasti akan ngomong terukur juga ada bantuan. Oke Bang, makasih banyak. Tadi kita doakan ya, doakan. Dan tadi ya, bisa juga orang-orang yang di luar yang saya usulkan. Siapa tahu ada kacamata, misalnya dari tim monitoring Prabowo Gibran, yang lanang itu katanya yang terdaftar, ya oke. Yang penting Bengkulunya itu. Iya Bengkulu. Saya ingin menyuarakan Bengkulu. Ini hanya yang dari kami saja. Ya tidak mungkin komprehensif kan. Mungkin bisa 20-30 orang. Dan mungkin banyak juga nanti ahli-ahli yang belum terungkap gitu. Masih dia profesional tapi tidak pernah terpublis gitu. Mudah-mudahan Bang Ken ditawarin lagi Menteri Koperasi dari. Ya dulu. Apa pilih menteri atau jadi maju pilgub? Saya bisa sholat dulu.
Oh, sholat dulu. Sholat Istiqoroh dulu. Ya, termasuk melangkah ini juga sholat. Oke. Ya saya istiqoroh, saya sholat hajat. Iya. Apakah hajat ini bisa terkabul? Oke. Bisa berjalan. Jadi saya itu tiap malam itu biasanya taubat dulu 2 rakaat, hajat dulu atau sholat malam dulu 8 rakaat, baru 2 rakaat itu, baru witir. Belum tahu nih, berarti milih jadi gubernur Nah, atau wakil gubernur bagi atau bagian itu nanti tulus jalan aja. Nanti, ya. Karena yang penting itu ya termasuk senior saya di depan dulu, termasuk tadi Pak Tua. Yang penting dimanapun berbuatlah. Jadi prinsip bangkian itu berbuatlah walaupun itu kecil. Masalahnya abang tuh bukan senior di PAN, abang paling senior di PAN itu. pendiri soalnya. Pendiri Saya tahu PAN. betul, karena sering ke rumah rapat buat dirikan Iya, PAN. ayahnya ini kan ikut. Ayahnya itu kesayangan, aku ini kesayangan ayahnya, Pak Menan. Siap. Masih Pak. Iya. Nanti tunggu segmen 2, kita masih ada lagi untuk bicara sama Bang Ken soal pencalonan beliau di Pilgub 2024. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.